Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Surat Saja Mahmud. Today I will present my final test or resume. So, first materi is prinsip kesantunan bahasa. Dalam kesatuan bahasa menurut Leeds, dia membagi maksim ini itu terbagi atas 6. Pertama yaitu adalah tes maksim atau maksim kebijaksanaan. Nah, di maksim ini itu adalah untuk menggariskan bahwa setiap peserta penuturan harus minimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Misalkan contohnya itu adalah answer the phone, will you answer the phone, can you answer the phone, dan yang terakhir adalah would you mind answer the phone. Dan yang paling terakhir ini adalah maksim kebijaksanaan atau maksim yang agak sopan. Dan yang kedua adalah generosity maxim. Maxim ini merupakan maksim penerimaan atau kedermawanan. Itu maksim ini menghendaki setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Misalkan contohnya, pinjami saya uang 100.000 rupiah. Dan juga ajaklah saya makan di restoran itu. Dan yang ketiga, saya akan meminjami Anda uang 100.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah saya ingin mengajak Anda untuk makan siang di restoran. Dan yang ketiga adalah approbation maxim. Maksim kemurahan atau maksim penghargaan. Maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan minimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Contohnya, dalam percakapan antara Alex dan Sanchez, Sanchez mengatakan bahwa sepatumu bagus sekali. Dan dibalas oleh Alex, wah ini sepatu bekas, belinya juga di pasar kok. Dan dibalas oleh, dan contoh yang kedua adalah, sepatumu bagus sekali. Dan dijawab, tentu dong, ini sepatu mahal, belinya juga di Singapura. Ini maksim dalam termasuk maksim approbation maksim atau maksim kemurahan dan juga penghargaan. Dan yang keempat adalah modesty maxim. Maxim ini itu maksud kerendahan hati atau kesederhanaan. Pada maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Contohnya percakapan antara Alex dan juga Sanchez mengatakan mereka sangat baik kepada kita. Dan jawab oleh Alex, ya memang sangat baik bukan? Dan contoh yang kedua adalah, kamu sangat baik kepada kami. Dan Alex menjawab, ya memang sangat baik bukan? Dan yang kelima adalah agreement maxim. Pada maksim kecocokan atau pemufakatan ini mengatakan ada atau menghendaki agar setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan kesetujuan di antara mereka dan minimalkan ketidaksetujuan di antara mereka. Misalkan contoh percakapan antara Sanchez dan juga Alex Sanchez mengatakan kericuan dalam sidang umum DPR itu sangat memalukan. Dan jawab oleh Alex, ya memang. Dan juga contoh yang kedua adalah Sanchez mengatakan kericuan dalam sidang umum DPR itu sangat memalukan. Dan dijawab oleh Alex, tidak apa-apa, itu dinamikanya, demonstrasinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah simpati maksim atau maksim kesimpatian. Pada maksim ini mengharuskan semua peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan juga meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. Bila lawan tutur memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, maka wajib bagi memberikan ucapan selamat. Jika lawan tutur mendapat kesulitan atau musibah, itu sudah pastinya kita sepantasnya menyampaikan rasa duka atau bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian kita. Salah satu contohnya ini, Sanchez mengatakan bukuku yang ke-20 sudah terbit. Dan jawab oleh Alex, selamat ya, Anda memang orang hebat. Nah, ini termasuk maksim kesimpatian. Dan yang terakhir adalah
Contoh yang kedua ada Sanchez mengatakan, aku tidak terpilih jadi anggota legislatif padahal aku sudah banyak mengeluarkan banyak uang. Dan jawab oleh Alex, ya, oh aku ikut prihatin, tetapi bisa dicoba lagi tahun depan. Ini itu sebagai ucapan bela sungkawi, bela sungkawa, bukan bela sungkawi, sorry. Nah, materi yang kedua itu adalah tentang politeness. Dalam politeness ini membahas tentang negative phase dan juga positive phase. Menurut Joel tahun 1996 yang mendasarkan teori tentang strategi kesopanan berbahasa adalah konsep face atau muka. Nah, dalam konsep tentang muka itu penting banget dalam kajian penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, untuk pengertian atau definition of negative phase or positive phase, let's we see definition of negative phase. Ya, muka negatif adalah keinginan untuk individu agar setiap keinginannya tidak dihalangi oleh orang lain atau pihak lain. Sedangkan definisi muka positif adalah keinginan setiap penutur agar dia dapat diterima dan disenangi dimanapun dia berada oleh atau pihak lain. Nah, untuk tindakan yang melanggar muka positif negatif adalah ungkapan yang seperti orders, request, suggestion, advice, dan juga offer, promise, tawaran, janji, and others, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk tindakan yang mengancam muka positif, itu seperti ungkapan seperti contradiction, disagreements, criticism, disapproval, and others. Dan untuk materi yang ketiga yaitu adalah deixis. Nah, deixis ini definisinya adalah untuk lokasi untuk mengidentifikasi orang, objek, atau peristiwa dalam kegiatan yang sedang dibicarakan atau sedang diacu dalam hubungan dengan dimensi ruang dan juga waktu. Pada saat dituturkan oleh pembicara atau yang diajak bicara, menurut Lyons tahun 1977 mengatakan bahwa sebagai upaya penunjukan yang berupa prominal orang, nama diri, prominal demonstratif atau penunjuk, dan kala, dan kelima adalah diaspekkan ciri gramatikal atau leksikal waktu. Nah, untuk salah satu contoh yaitu adalah misalnya seperti kalimat saya mencintai dia. Nah, di sini itu adalah saya mencintai dia yang menjadi subjek dan objek itu adalah kata subjeknya itu adalah saya dan juga objeknya itu adalah dia. Nah, untuk ciri-cirinya, ciri daripada kind of deixis itu adalah pertama person deixis persona, space deixis atau deixis ruang atau tempat, time deixis ini adalah times waktu. Dan untuk materi yang terakhir adalah discourse atau wacana. Discourse atau wacana itu merupakan konteks bahasa yang ada dalam sebuah percakapan atau interaksi komunikasi. Discourse juga salah satu bagian dari kajian daripada pragmatik. Discourse juga bersifat lisan atau spoken atau dikenal dengan spoken text. Dalam memahami discourse kita harus menganalisis secara keseluruhan teks itu dan tidak hanya satu kalimat saja, karena untuk memahami itu kita harus memahami secara keseluruhan teks yang ada itu. Tetapi beberapa kalimat sehingga keseluruhan kalimat supaya keseluruhan kalimat itu dapat dimaknai. Untuk menurut Tarigan tahun 1987 mengatakan bahwa wacana adalah sebuah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan dan dapat disampaikan secara lisan dan juga tertulis.
Dan untuk tujuan daripada wacana ini adalah untuk menyampaikan informasi, menggugah perasaan, dan juga kedua itu digabungkan jadi satu. Dan untuk ciri-cirinya, ciri-ciri dari wacana itu adalah memiliki satuan gramatikal, untaian kalimat, hubungan proposisi, memiliki koherensi, kohesi, rekaman kebahasaan utuh dari peristiwa komunikasi, mediumnya bisa lisan atau tulisan, dan juga sesuai dengan konteks atau kontekstual. Oke, mungkin itu saja presentasi daripada resume saya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.